Uang itu ada 3 definisi. Yang pertama menurut Miskin, yang kedua menurut Mankiw, dan yang ketiga menurut Ball. Menurut Miskin, uang yaitu sesuatu yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa atau untuk pembayaran hutang. Menurut Mankiw, uang adalah sekelompok aset dalam suatu perekonomian di mana penduduk menggunakannya secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari penduduk yang lain. Menurut Ball, uang yaitu sekelompok aset yang berfungsi sebagai sebuah media pertukaran ekonomi. Pengertian umum tentang uang yaitu ada uang, harta, dan income. Pengertian menurut ahli ekonomi, uang yaitu money supply atau penawaran uang. Jumlah uang yang berada atau beredar dalam perekonomian. Uang berarti mata uang, rekening bank, dan bentuk lain yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan harta berarti kumpulan berbagai kepemilikan yang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Dan income berarti arus pendapatan persatuan waktu. Konsep uang. Yang pertama, konsep uang itu bisa dibilang stok konsep atau jumlah uang pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan harta konsepnya yaitu uang plus aset lain, atau bisa dibilang stok konsep atau jumlah harta pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 10 triliun rupiah. Sedangkan income itu konsepnya arus uang pada suatu periode, atau bisa dibilang flow konsep atau jumlah income sebesar 100 juta per bulan. Fungsi uang dalam perekonomian itu yang pertama merupakan landasan yang digunakan oleh ahli ekonomi untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan uang. Yang kedua itu inovasi keuangan mendorong evolusi uang. Dan yang ketiga, fungsi uang dalam perekonomian itu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sarana penyimpan nilai. Alat tukar. Uang sebagai alat tukar mendorong efisiensi ekonomi karena yang pertama menurunkan biaya transaksi dengan mempersingkat waktu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua mendorong spesialisasi manusia. Dan yang ketiga mendorong pembagian tugas atau tenaga kerja. Alat tukar atau the medium of exchange. Persyaratan untuk menjadi alat tukar yang pertama, mudah distandarisasi. Yang kedua, diterima secara luas. Yang ketiga, dapat dibagi-bagi atau menjadi satuan yang lebih kecil. Yang keempat, mudah untuk dibawa. Yang kelima, mempunyai daya tahan yang baik atau tidak cepat rusak. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, uang dibuat dari komoditas atau barang atau commodity money. Satuan hitung atau the unit of account. Uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tanpa satuan hitung yang disepakati, maka proses pertukaran atau jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukar tidak akan berfungsi. Ekonomi tanpa satuan hitung. 5 ton padi bisa ditukar dengan 2 ekor sapi, 10 ekor domba, dan 1000 ekor ayam. Ekonomi dengan satuan hitung. 5 ton padi sama dengan 25 juta rupiah dapat ditukar dengan 2 ekor sapi, 10 ekor domba, dan 1000 ekor ayam yang sama nominalnya yaitu 25 juta rupiah. Sarana penyimpanan nilai atau a store of value. Menunda konsumsi ke waktu yang akan datang. Kedua, menjaga daya beli sejak diterima sampai pada saat yang akan digunakan. Yang terakhir, merupakan aset yang paling liquid dibanding dengan jenis aset yang lainnya. Likuiditas menunjukkan derajat atau tingkat kemudahan untuk ditukar menjadi alat pembayaran atau uang. Dalam rangka melakukan transaksi atau konsumsi, semakin mudah aset dikonversi menjadi uang, maka semakin liquid. Jenis uang. Secara garis besar, uang dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, ada uang komoditas atau commodity money, yaitu uang yang berbentuk suatu komoditas yang mempunyai nilai intrinsik atau intrinsic value. Yang dimaksud nilai intrinsik adalah komoditas tersebut dapat mempunyai nilai ketika tidak digunakan sebagai uang. Yang kedua, uang fiat atau fiat money, yaitu uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik dan berfungsi sebagai uang berdasarkan peraturan dari negara atau suatu pemerintah. Money supply, jumlah uang beredar atau JOB atau money supply juga dikenal dengan istilah agregat moneter atau monetary aggregate. JOB menunjukkan jumlah uang dalam suatu perekonomian. Metode yang digunakan oleh setiap negara untuk menghitung jumlah uang yang beredar dapat berbeda-beda
yang dipengaruhi oleh satu, tingkat inovasi instrumen keuangan dari suatu negara, yang kedua, tingkat keragaman lembaga penerbit uang, dan yang terakhir, perbedaan dari cara masyarakat memperlakukan uang yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk perhitungan jumlah uang beredar atau JUB, ada M3. Nah, JUB yang terdiri dari M2 ditambah total rekening simpanan lainnya di bank yang terdiri dari tabungan dan deposito. Untuk M3 merupakan definisi yang lebih luas dari M2 karena memasukkan seluruh jumlah rekening simpanan, tabungan, dan deposito. Seluruh jumlah tabungan dan deposito disebut uang kuasi atau quasi money atau near money. Likuiditas total L, definisi JUB yang paling luas karena meliputi semua alat liquid yang ada di masyarakat seperti obligasi jangka pendek, lalu ada commercial paper, dan wesel bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada uang komoditas. Nah, untuk uang komoditas jenisnya itu ada 3. Yang pertama, sejarah mencatat berbagai komoditi pernah digunakan sebagai uang, mulai dari tablet tanah liat, lalu ada pertanian, gandum tembakau garam, lalu ada rokok. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak cocok untuk menjadi uang, maka kemudian hilang hingga tersisa 2 jenis komoditas yang bertahan sampai ratusan tahun sebagai uang, yaitu emas yang disebut dengan dinar dan perak yang disebut dengan dirham. Emas dan perak dapat bertahan menjadi uang karena sifat logamnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai uang. Bahkan emas karena sifatnya yang sebagai logam mulia sangat ideal sebagai uang. Nah, selanjutnya itu untuk dinar yang nama lainnya itu emas berasal dari kata denarius adalah mata uang kekaisaran Romawi. Dan untuk perak atau dirham yaitu adalah mata uang kekaisaran Persia. Selanjutnya, jenis yang kedua itu ada uang logam atau coins, dan yang ketiga itu ada uang kertas atau paper money. Dan selanjutnya untuk kandungan uang komoditas itu ada 2. Yang pertama, full body money, yaitu nilai uang sama dengan nilai intrinsik komoditasnya. Lalu yang kedua yaitu representative money, nilai uang lebih besar dari nilai intrinsik komoditasnya. Selanjutnya, commodity money sudah tidak dipergunakan lagi sekarang ini dan diganti dengan fiat money. Dan selanjutnya itu ada uang fiat. Apa sih uang fiat itu? Nah, fiat berarti dekret atau keputusan yang mempunyai kekuatan hukum. Fiat money melalui keputusan yang berkekuatan hukum oleh negara atau pemerintah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender. Negara harus memastikan tidak ada pemalsuan untuk melindungi uang fiat tersebut. Ketika menerbitkan uang fiat, pemerintah akan mendapatkan keuntungan finansial, yaitu seigniorage of printing money. Fiat money dalam bentuk uang kertas dan koin disebut juga dengan uang kartal. Selanjutnya, untuk uang fiat, peranan penerbitan uang kertas kemudian diambil alih oleh bank sentral dan bank komersial yang mempunyai wewenang secara legal untuk mencetak uang di mana uang tersebut dijamin oleh persediaan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi dan transaksi meningkatkan kebutuhan penyediaan emas yang bertambah dan hal tersebut sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan menyediakan cadangan emas menyebabkan nilai uang kertas dan logam
akhirnya dilepas atau tidak dikaitkan lagi dengan persediaan emas yang dimiliki oleh suatu negara. Uang yang dijamin oleh emas berubah menjadi fiat money. Selanjutnya ada sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran adalah metode atau cara untuk melaksanakan transaksi dalam suatu perekonomian. Sistem pembayaran berevolusi sejalan dengan perkembangan uang dan kemajuan sistem keuangan. Evolusi sistem pembayaran meliputi dua macam. Yang pertama, commodity money merupakan sistem pembayaran yang pertama berkembang dalam peradaban manusia. Lalu yang kedua yaitu fiat money yang merupakan perkembangan dari uang komoditas yang tidak lagi dijamin oleh logam berharga precious metal seperti emas. Selanjutnya, untuk cek atau alat sistem pembayaran itu ada 3. Yang pertama, instruksi pemilik rekening kepada bank untuk memindahkan uang kepada rekening bank penerima. Lalu yang kedua, media penarikan dana dari rekening giro atau koran, checking account, current account, demand deposit account. Lalu yang ketiga, mendorong terciptanya sistem clearing. Lalu ada pembayaran elektronik atau electronic payment. Yang pertama, media penarikan dana dari rekening bank dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kedua, merupakan perkembangan dari penggunaan cek. Nah, selanjutnya, electronic money, yaitu uang hanya ada dalam bentuk elektronik. Yang pertama, debit card. Yang kedua, store value card. Yang terdiri dari 2, yaitu prepaid card dan smart card. Lalu yang ketiga, ada e-cash.